Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mbah Gareng di channel Data Supranatural. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang berita yang belakangan ini sedang viral di media sosial maupun di beberapa berita lokal maupun berita nasional ya, terkait tentang aksi kriminalitas pencurian tali pocong atau pengerusakan makam atau kuburan yang berada di wilayah Jawa Timur. Hal tersebut saya sangat sesalkan sekali. Karena apa? Karena di era yang seperti sekarang ini masih ada orang yang melakukan hal tersebut guna memenuhi keinginan atau kebutuhan spiritualnya gitu. Jadi kalau saya lihat nih, saya sedikit komentar dulu ya tentang kejadian tersebut dari berita tersebut, karena juga beberapa waktu lalu saya sempat didatangi oleh salah satu wartawan untuk mengomentari tentang aksi tersebut ya. Jadi yang saya komentar di sana adalah saya memberikan sebuah penjelasan bahwasanya mitos yang berkembang sampai dengan hari ini terkait tentang tali pocong itu masih sangat kental sekali teman-teman ya. Tapi kalau saya lihat hal tersebut menurut saya terlalu bodoh gitu. Karena apa? Karena yang dilakukan itu tidak sesuai. Kalaupun seandainya misalnya dia ada syarat yang dilakukan, ada hal yang disampaikan, kemudian ada hal yang ingin dituju dengan perilaku yang seperti itu, ceroboh seperti itu, maka sebenarnya itu sudah membatalkan daripada proses ritual tersebut. Kalau memang misalnya niat tersebut adalah untuk melakukan syarat daripada salah satu tujuan di dalam bidang supranatural. Karena apa? Karena merujuk daripada mitos yang berkembang yang banyak sekali diyakini oleh para masyarakat luas bahwasanya tali pocong tersebut memiliki hal yang sangat kuat gitu, sangat kental terkait tentang mistis. Yang pertama, tali pocong ini dipercaya dapat menyempurnakan keilmuan atau ilmu kanuragan. Jadi bagi orang yang mungkin ada tujuan untuk memperkuat gitu kan, mempertajam ilmu kanuraganya, menyempurnakan ilmu kanuraganya, ada oknum-oknum atau ada sebagian orang yang masih mempercayai bahwasanya dengan syarat tali pocong dapat menyempurnakan kanuragan tersebut. Padahal buat saya sebagai seorang analis supranatural, praktisi supranatural, saya melihat bahwasanya hal tersebut itu gak benar gitu. Karena apa ya? Karena gini, ilmu kanuragan, kekebalan, bela diri yang mengandung mistis dan sebagainya itu sebenarnya tergantung daripada latihan gitu. Latihan yang terus secara terus menerus berkesinambungan, kontinu dan terkonsep serta terarah dan ada pendamping pastinya. Saya yakin ilmu kanuragan yang dimaksud pasti bisa, apalagi kekebalan gitu kan. Jadi nggak sekonyong-konyong orang yang punya ilmu kemudian ingin menyempurnakan, kemudian dia harus mengambil tali pocong untuk jadikan syarat dan sebagainya. Tanpa ada latihan khusus, tanpa ada hal yang dilakukan secara real, itu semua bullshit gitu teman-teman. Itulah yang saya sangat sayangkan gitu. Nah, yang kedua, yang masih sangat kental sekali di masyarakat bahwasanya tali pocong ini dipercaya dapat menjadi pemikat yang ampuh atau pelet yang ampuh atau pembuka aura, penarik gitu kan, daya tarik yang luar biasa. Konon itu masih dipercaya oleh sebagian orang. Dengan syarat dia harus mengambil tali pocong tersebut tanpa alat bantu, dan kemudian dia harus membukanya dengan mulutnya, dan kemudian dia harus menelan tali pocong tersebut dengan cara dibakar dan menjadi abu. Nah, setelah itu dia melakukan ritual-ritual bla 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 dan kemudian tujuannya tercapai. Itu cerita yang berkembang sampai dengan saat ini. Sebelum saya lanjut ke sebenarnya apalagi sih yang masih berkembang yang dipercaya sama orang di masyarakat tentang terkait tali pocong, kita bisa lihat dulu tentang berita yang berikut ini ya. Isu-isu geger
Iya, kalah. Video mana bu? Sing jelas bu. Kali status gue tak juga statusmu. Aku beruang. Jelas ya, jelas aku. Isu-isu geger. Nah, di dalam video tersebut, kalau kita lihat, ini benar-benar menjadi sebuah teror yang mengerikan di tengah masyarakat. Apalagi saat ini situasi sedang kurang gimana ya, menurut saya kurang kondusif. Dengan adanya seperti itu bisa menjadi sebuah menimbulkan rasa cemas yang luar biasa di kalangan masyarakat tertentu. Gitu. Nah, kembali ke hal yang di awal saya sampaikan. Yang ketiga yang masih sangat kental lagi dipercayai mitos terkait tentang tali pocong sendiri. Bahwasanya tali pocong ini dapat memberikan efek pesugihan atau sarana pesugihan guna menjadi orang yang bisa diharapkan memiliki harta kekayaan yang luar biasa, pesugihan. Nah, ini banyak dilakukan gitu. Mungkin masih ada yang melakukan praktik tersebut. Cuma menurut saya kenapa sih harus ada hal-hal yang serupa gitu. Tahu bukan berarti saya sebagai seorang pelaku yang terjun di lapangan terkait tentang hal tersebut juga. Memang ada beberapa yang saya pernah datangi, mereka memberikan gambaran syarat untuk mengambil daripada tali pocong tersebut. Ketika sudah mengambil, dia tidak bisa meninggalkan begitu saja. Gitu. Dia harus betul-betul dikembalikan dengan rapi. Cuma kalau untuk pesugihan biasanya bukan talinya saja, melainkan itu dia harus bawa tuh si pocongnya tersebut. Konon ya, dengan dia membawa dan kemudian dia berjalan menggendong si jenazah atau pocong tersebut. Ketika sudah digendong, nah dia berharap nanti ketemu orang di jalan. Nah ketika dia ketemu dengan orang di jalan, berharap ditanya bawa apa itu pak. Nah apa yang disampaikan tersebut ketika dibanting, misalnya dia bilang bawa uang gitu. Nah itu tadi konon ya mitosnya, si pocong yang digendong tadi atau jenazah yang digendong tadi ketika dibanting akan menjadi uang sebetulnya. Tergantung dari apa yang dikatakan. Konon seperti itu. Dengan syarat dan ritual sebagainya, baru kemudian itu adalah sarana yang terakhir. Ya cuma sebenarnya buat saya hal itu sangat disayangkan sekali di era yang sekarang gitu kan. Kemudian sampai seperti itu. Ini juga masih sampai sekarang kan masih menjadi dalam tahap penyelidikan. Yang mudah-mudahan saya harapkan bisa segera ditemukan pelakunya. Karena apa? Karena ini benar-benar meresahkan. Ini betul-betul hal yang merugikan. Kalau dibilang pencurian sudah bisa terkena pencurian. Terus kemudian kalau dibilang pengerusakan bisa, perbuatan tidak menyenangkan. Kalau dibilang teror gitu membuat orang lain panik ya kan, dan menimbulkan situasi yang membuat orang lain menjadi takut dan sebagainya, teror itu sebenarnya sudah bisa juga dikenakan hukum. Maka saya bilang hal ini menjadi kriminalitas murni akhirnya gitu. Terkait daripada apa yang saya sampaikan di poin-poin 1 sampai dengan 3 sebenarnya masih banyak lagi. Ini hanya sekedar sebagai sebuah tanggapan bagi saya karena banyak daripada teman-teman yang meminta saya untuk mereact dengan menggunakan video di YouTube maupun di Instagram. Jadi ini saya sampaikan, mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Indonesia ini harusnya segera berkembang. Bukan berarti kita ditakut-takuti dengan hal-hal yang berbau seperti itu. Cari dulu kebenaran. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman di luar sana, apabila memang ada yang mungkin punya tujuan tertentu daripada apa yang saya sebutkan tadi, lebih baik jangan deh. Buat apa sih? Itu lebih banyak mudaratnya ketimbang daripada manfaatnya. Hal tersebut benar-benar dapat merugikan orang lain. Belum lagi apabila memang syarat itu sudah dilakukan kemudian tidak berhasil, itu kan rugi buat Anda. Dan apabila Anda melakukan hal tersebut dan kemudian tertangkap tangan, wah itu benar-benar tambah bodoh lagi gitu. Jadi saya harapkan janganlah seperti itu.
kalau misalnya kita ingin menjadi orang yang memiliki keilmuan, sakti juga kan saya pernah bahas tentang kesaktian, kanuragan dan sebagainya di video saya yang sebelumnya bahwasanya sakti itu apa dan bagaimana sakti itu sebenarnya. Dan kemudian kalau misalnya ingin tentang kita pemikat, pelet dan sebagainya, daya tarik dan sebagainya, lebih baik kita ambil jalan yang lain deh, jangan yang seperti begitu. Buat apa gitu loh? Bodoh kalau itu menurut saya. Nah, apabila ada yang ingin melakukan pesugihan, nah ini biasanya yang tidak bisa ditahan. Ekonomi mendesak, dia harus bisa menjadi orang yang memiliki target keuangan yang bagus dan sebagainya. Makanya dia ingin sekali menjadi seorang yang buat saya tuh lebih gitu dengan jalan pintas, yaitu pesugihan tadi. Diharapkan kedepannya siapapun teman-teman yang di luar sana yang melihat video ini, janganlah melakukan hal yang bodoh seperti itu, karena itu hanya bisa menjadi sesuatu bumerang gitu di kemudian hari. Buat apa? Kebetulan saya ada beberapa kiriman benda yang seperti itu, seperti tali pocong begitulah kurang lebihnya. Itu diberikan oleh beberapa klien saya yang kemudian menurut keterangan bahwasanya itu tidak bereaksi, tidak ada efek apa-apa, malah hanya memberikan efek yang kurang bagus di dalam rumah tangga, di dalam rumah, di dalam keluarga dan sebagainya. Maka saya bilang mudarat jauh lebih banyak daripada manfaat, gitu teman-teman. Selepas daripada kejadian itu ditemukannya di wilayah Jawa Timur dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan di tempat lain itu bisa ditemukan. Makanya sampai sekarang ini apabila ada orang yang meninggal di hari-hari tertentu seperti Jumat Legi, Selasa Legi, kemudian orang yang meninggal dalam keadaan perawan gitu kan. Perawan di sini artinya bukan berarti wanita yang udah dewasa itu belum menikah disebut dengan perawan, tapi melainkan perawan yang betul-betul perawan, contohnya misalnya anak-anak, perempuan. Nah, jadi ketika nanti meninggal itu biasanya dijaga sampai beberapa hari, 40 hari atau berapa hari. Sedangkan tujuan jangan sampai ada orang yang memanfaatkan atau yang membongkar kuburan, merusak kuburan dan melakukan hal bodoh seperti itu. Makanya ini kan benar-benar meresahkan, tolonglah. Jadi kita sebagai manusia itu sesuatu yang kita dapat, apalagi bodoh banget kalau didapatnya itu melalui dengan baca aja. Oh katanya syaratnya gini, itu lebih bodoh lagi daripada orang yang datang. Ketika orang datang kemudian diberikan syarat seperti itu dan dilakukan, itu sudah bisa dikategorikan orang yang bodoh gitu. Apalagi dia hanya sekedar membaca dan kemudian dilakukan. Jadi itu teman-teman. Jadi video singkat ini saya buat adalah untuk mereaksi, untuk lebih menjelaskan. Sebenarnya juga pada link di bawah ini gitu kan, saya telah memberikan statement saya di media terkait tentang hal tersebut. Cuma linknya bisa dilihat aja di Instagram saya gitu kan, di @mbahgareng1. Dan apabila nanti ada pertanyaan lebih lengkap dan sebagainya bisa isi di kolom komentar. Siapa tahu insya Allah saya bisa bantu menjawab. Dan saya harapkan buat teman-teman yang sudah menyelesaikan menonton atau menyaksikan video ini, janganlah melakukan hal seperti itu. Itu betul-betul hal yang sangat disayangkan. Gitu teman-teman ya. Jadi saya ucapkan terima kasih yang telah bergabung. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video-video saya di Detak Supranatural. Dan juga jangan lupa saksikan terus video-video saya, update terbaru tentang Mbah Gareng bersama dengan Detak Supranatural di channel Detak Supranatural. Saya doakan untuk teman-teman yang telah bergabung pada hari ini di luar sana, saya doakan selalu dalam keadaan baik, diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat keberkahan, diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, kelancaran dalam segala hal, dan semua doa baik-baik dan terbaik untuk seluruh teman-teman viewer Detak Supranatural, khususnya para followernya juga Mbah Gareng. Itu aja teman-teman, saya ucapkan apabila ada kata-kata saya yang masih kurang dalam penjelasan tentang seputar tali pocong ini dan itu menurut saya, karena hal tersebut apalagi yang berbau dengan mistis itu tidak bisa semua sama sudut pandangnya. Itu adalah sudut pandang sedikit, baru sedikit yang saya jelaskan dengan tujuan tidak ada lagi hal serupa yang akan terjadi. Jadi itu teman-teman ya, sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbah Gareng. Tetap saksikan terus saya di channel
datang supranatural. Salam Rahayu.